Saya akan bicara tidak lebih dari 15 menit untuk ngasih paparan. Nanti baru Dokter Joko yang melanjutkan. Karena beliau masih muda ya. Masih energetik ya Dokter Joko ini. Saya ingin menjelaskan istilah-istilah dulu karena di sini kan ada istilah fisiologi emosi. Jadi fisiologi itu biasanya berhubungan dengan apa itu anatomi. Cuman istilah fisiologi itu memang yang mempopulerkan adalah Ken Linder. Sedangkan istilah anatomi emosi itu yang mempopulerkan adalah David Hawkins. Sebetulnya yang dimaksud oleh Ken Linder dengan David Hawkins itu sama-sama. Karena beliau berdua memandang bahwa emosi itu sebagai medan energi vibrasi. Jadi ini ada kaitannya dengan kata-kata Nikola Tesla, di mana beliau mengatakan kalau kita ingin mengetahui rahasia alam semesta, maka pandanglah alam semesta sebagai energi, vibrasi, dan frekuensi. Jadi sebetulnya dua-duanya berbicara hal yang sama. Cuman barangkali perbedaannya, kalau fisiologi emosi yang dimaksud oleh Ken Linder itu adalah muatan ya. Jadi muatan yang berada di dalam emosi. Dan muatan itu sebetulnya muatan yang sangat kuat, yaitu muatan energi. Jadi fisiologi emosi itu sebenarnya berbicara tentang muatan energi ya yang tersimpan dalam setiap gradasi emosi seseorang. Nah, kemudian secara detail oleh David Hawkins sebetulnya sudah dibuat yang namanya anatomi lebih dalam lagi. Makanya kalau David Hawkins sudah memberi nilai ya, nilai logaritmik ya pada setiap tahapan-tahapan emosi. Mulai dari emosi yang paling rendah sampai emosi yang paling mulia ya. Karena semuanya adalah energi. Nah, kemudian David Hawkins sudah memberikan ilustrasi bahwa tingkatan emosi seseorang itu sangat berhubungan dengan tingkatan kesadarannya secara spiritual. Itu yang akan kita diskusikan malam ini. Kemudian letting go itu artinya adalah pelepasan. Letting go adalah kepasrahan. Dan sebetulnya ya kepasrahan itu adalah ajaran semua agama di dunia ini. Karena semua agama apapun ya atributnya mengajarkan tentang kepasrahan. Cuman sayang sekali banyak yang tidak paham tentang mekanisme pasrah itu seperti apa. Nah oleh karena itu dalam diskusi nanti sekitar 1 jam, para sahabat sekalian boleh bertanya seluas-luasnya tentang mekanisme pasrah. Sebetulnya seperti apa mekanisme pasrah itu? Karena menurut riset yang dilakukan oleh David Hawkins, jika seseorang itu sudah sampai pada tingkatan pasrah dan dia sudah bisa melakukan mekanisme pasrah yang sebenarnya, maka dia akan mengalami beberapa kemajuan yang sangat hebat. Pertama, kemajuan dalam level fisik ya, level fisik. Karena kita sudah tahu bahwa seluruh penyakit ya yang ada di level fisik itu sebetulnya berasal dari pikiran dan perasaan yang tertahan. Itu kalau penyakit yang berasal dari pikiran dan perasaan. Menuju kepada risetnya Jude Avanza, dan saya juga membaca riset-riset yang lain, ternyata penyakit itu di semesta dikategorikan menjadi 2. Yang pertama penyakit yang berasal dari pikiran dan perasaan, dan penyakit yang berasal dari pikiran dan perasaan yang keliru itu bisa diubah dengan cara menyembuhkan dan mengubah pikiran dan perasaan. Tapi ada juga penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya, itu penyakit yang berasal dari karma ya. Kalau penyakit yang berasal dari karma itu yaitu tiada jalan lain kecuali dijalani. Nah, oleh karena itu maka harus paham bahwa sumber penyakit itu ada 2. Yang pertama pikiran dan perasaan yang tertahan, yang kedua sebetulnya berasal dari karma. Ya, nanti kita akan dalami. Nah, di level fisik ya, kalau seseorang itu sudah mencapai kepasrahan yang sempurna, di mana dia sudah mengetahui mekanisme pasrah yang sebenarnya, maka akan mengalami kemajuan di level fisik. Ya. Yang kedua, ya di level perilaku. Di level perilaku juga akan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, ya karena
Ketika seseorang sudah mengalami yang disebut dengan mekanisme pasrah, maka dia pun akan menjadi sumber cinta bagi semesta. Kemudian yang ketiga, itu di level hubungan pribadi. Jadi hubungan-hubungan pribadi yang selama ini macet, itu sebetulnya bisa menjadi lancar karena energi semesta itu akan mengalir dengan hebatnya ketika segala hambatan-hambatan yang menghalangi datangnya energi itu sudah mulai bisa dihilangkan, ya, hambatan-hambatannya. Kemudian yang keempat adalah di level kesadaran. Nah, seseorang yang sudah mengalami mekanisme pasrah yang sebenarnya, maka dia akan mengalami kemajuan di level kesadaran. Nah, itu yang luar biasa. Nah, kenapa selama ini orang sulit sekali ya untuk memasuki mekanisme pasrah? Bahkan sudah mengikuti berbagai macam pelatihan pengembangan diri ya, sudah meditasi, sudah menjalankan berbagai macam ritual, tetapi kemudian tidak bisa mampu untuk menemukan jawaban yang sebenarnya. Lalu dia masih terjebak dalam berbagai macam masalah. Nah, sebetulnya akar masalahnya karena kita sendiri tidak memahami sebetulnya masalah kita apa. Ketika kita tidak memahami masalah kita apa, maka kita tidak akan menemukan jawabannya apa. Saya sering menekankan kepada mahasiswa saya kalau ujian, ya, tolong perhatikan dulu pertanyaannya. Jangan buru-buru menjawab pertanyaan sebelum ya masalahnya dipahami. Nah, kebanyakan dalam hidup kita itu kita sudah mencari jawaban, padahal sebetulnya kita tidak pernah mengerti masalah kita apa. Jangan-jangan sebetulnya ya jawaban itu sederhana. Cuman saking sederhananya kadang-kadang kita tidak mampu untuk melihatnya. Karena kita tidak memahami akar masalahnya sesungguhnya apa. Yang selanjutnya terkadang ya kita sering mencari solusi itu terlalu jauh keluar. Padahal sebenarnya solusi itu sudah ada dalam diri kita. Cuman solusi itu saking tersembunyi dalam diri kita, lalu kita tidak pernah bisa menemukan solusi itu sendiri. Bahkan mungkin kita ya memiliki begitu banyak keyakinan, lalu keyakinan yang begitu banyak itu malah justru membingungkan kita sendiri, lalu kita terkadang ya tidak bisa membuat sesuatu itu menjadi sangat jelas. Nah, itu barangkali ya putaran-putaran yang selama ini membuat kita tidak bisa menemukan jawaban terhadap masalah kita karena kita sendiri tidak pernah mengerti apa sesungguhnya masalah kita. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah, ya, sebetulnya masalah itu ya 90% itu tercipta oleh diri kita sendiri. 90% masalah itu tercipta oleh diri kita sendiri. Pencipta masalah sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri. Makanya pikiran-pikiran yang sudah meditatif, pikiran-pikiran yang sudah tercerahkan, pikiran-pikiran yang sudah tersadarkan, sebetulnya saat pikirannya tersadarkan, maka 90% masalah yang diciptakan oleh dirinya sendiri itu bisa hilang dengan sendirinya, tanpa berusaha untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang kedua, ya 9% masalah itu berasal dari orang lain. Nah, saya ambil contoh masalah dari orang lain, misalnya ya, dalam suatu keluarga ya, dalam suatu keluarga, seorang suami istri misalnya ya, seorang suami itu selalu dicemburui oleh istrinya. Nah, sebetulnya ketika dicemburui oleh istrinya, itu bukan masalah dia sebagai suami. Harusnya tidak perlu ditanggapi. Karena sebetulnya ketika istrinya terlalu pencemburu, sebenarnya istrinya sendiri sedang menciptakan masalah untuk dirinya sendiri. Dan oleh karena itu kalau disadari sebetulnya masalah dari orang lain yang 90% pun sebenarnya tidak ada. Nah, yang terakhir yang 1% itu adalah masalah yang berasal dari kehidupan itu sendiri. Contoh misalkan kematian, itu tidak bisa ya kita menghindarinya karena kematian bukan berasal dari diri kita sendiri, juga bukan berasal dari orang lain. Itu adalah masalah yang berasal dari kehidupan. Jadi kalau 90% masalah bisa menghilang dengan cara mengubah pikiran, 9% masalah bisa menghilang karena sesungguhnya itu bukan masalah kita yang berasal dari orang lain. Dan 1% masalah yang berasal dari kehidupan pun sebetulnya tidak perlu dipandang sebagai masalah. Oleh karena itu maka 100% masalah sebenarnya bisa termusnahkan, bisa hilang. Nah, oleh karena itu para sahabatku yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan belajar tentang apa sih hubungannya ya antara emosi dengan pikiran. Apa hubungannya antara perasaan dengan pikiran? Karena terkadang selama ini kita menganggap sebetulnya ya pikiran dan fakta itu dianggap sebagai hal yang menyakitkan kita. Padahal sebetulnya pikiran dan fakta tidak pernah bisa menyakitkan kita. Yang selalu mengganggu kita adalah pikiran, perasaan kita sendiri. Oleh karena itu maka pikiran ya itu sering disebut sebagai rasionalisasi dari perasaan.
Makanya ketika kita bisa mampu melepaskan perasaan-perasaan negatif pada diri kita, maka sebetulnya ya kita sudah mampu